Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak, siswa-siswi kelas 2A dan kelas 2B? Bapak harap kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, kembali lagi nih bersama Bapak yang mana kali ini mewakilkan bersama Ibu Apri juga menyampaikan materi pada hari ini. Yang mana materi yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai aturan. Ya, apa sih itu aturan? Ada yang tahu? Ya, mungkin beberapa anak mungkin sudah pernah dengar aturan itu adalah sesuatu hal yang familiar di kuping kalian. Bikin kalau misalkan Bapak tanya contohnya apa kalian bisa nyebutkan ya. Tapi di sini Bapak menanyakan ada pengertiannya. Yang dimana pengertiannya itu adalah aturan adalah segala yang harus ditaati dan dijalankan. Wujud aturan adalah berupa petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan. Keberadaan aturan penting dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan. Ya, dimana aturan itu bisa contoh aturan itu bisa berupa petunjuk, perintah, ketentuan, yang mana yang ada di sekolah kita aturannya itu misalkan seperti ini, dilarang membawa handphone ke sekolah atau dilarang membawa mainan ke sekolah. Nah, aturan yang ada di sekolah itu merupakan aturan perintah karena dia langsung disebutkan dilarang membawa ini, dilarang membawa mainan, dilarang membawa handphone, dan lain-lain sebagainya ya. Yang mana hal itu ada alasannya kenapa hal itu dilarang, kenapa hal itu tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah, Pak Handut ya. Kalau misalkan ada apa di sekolah ini boleh ya, aturan tiap tempat itu berbeda-beda gitu, nggak sama. Contoh misalkan kayak Bapak ambil contoh ya, antara misalkan si Ata dan si Ajun. Ya, misalkan si Ata aturan di rumahnya mengatakan bahwa dia dibolehkan main handphone ketika sudah belajar atau sudah selesai belajar, atau mungkin cuma diperbolehkan di hari Sabtu dan hari Minggu, itu pun cuma 2 jam. Nah, kalau si Ajun boleh main handphone atau menggunakan handphone kapan aja, kapan aja waktunya, bebas, tidak ada yang namanya batasan. Ya, ya itu aturan masing-masing rumah gitu. Nggak bisa kita samakan masing-masing orang ya. Itu adalah contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak bilang di sekolah ini boleh Pak bawa handphone, ya itu aturan mereka. Aturan kita seperti ini gitu ya. Nah, terus em, salah. Nah, aturan sendiri juga itu ada di dalam eh, penulisan ya. Karena kadang gini, Bapak masih melihat anak-anak yang masih menulis huruf kapital di tengah atau huruf besar ya. Kalau nggak tahu, huruf kapital itu adalah huruf besar. Huruf besarnya di tengah-tengah huruf, huruf kecilnya di tengah-tengah, em, yang harusnya huruf kecilnya itu di tengah atau di belakang, dia menuliskannya di awal, dan di tengah-tengahnya huruf besar ya. Menulis tuh juga ada aturan, nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu kelihatannya jadi nggak enak gitu untuk dilihat. Nah, yang mana aturan tersebut, sini ada beberapa kasih contoh ya, beberapa aturan dalam penulisan huruf kapital dan juga aturan dalam menulis. Ya, bahasanya aturan dalam menulis gitu. Nah, aturannya itu kalau misalkan ya dalam huruf kapital itu biasanya huruf besarnya itu digunakan untuk nama orang, nama negara, nama daerah, nama tempat, awalan kalimat sesudah tanda baca titik. Nah, contohnya itu ya seperti ini. Nama orang, misalkan sini ada nama Bapak dan nama Ibu Apri ya. Nama seseorang misalkan Aan Yudi Prasetyo. Nah, untuk penulisannya huruf kapitalnya itu ada di awalnya sini ya. Nggak boleh huruf kapitalnya di huruf D-nya ini atau huruf U-nya ini, nggak boleh ya. Nah, untuk Ibu Apri di sini semuanya menggunakan huruf kapital ya, Apri Indah Sari ya.
Nah, nama negara juga seperti itu. Boleh menggunakan huruf kapital semua, boleh hanya di awalannya saja menggunakan huruf kapital. Terus nama daerah. Nah, kalau nama daerah itu biasanya di bagian apa nih awal-awalannya. Misalkan kayak gini, Kalimantan Tengah. Nah, ini kan ada spasi nih antara Kalimantan dan tengahnya. Nah, biasanya di awal-awalnya itu menggunakan huruf kapital atau huruf kapital semuanya nggak apa-apa. Kayak gini juga Mixue, M-nya yang besar. KFC semuanya huruf besar. Nah, awalan kalimat sesudah tanda baca titik itu semua huruf, apapun hurufnya, kalau misalkan sudah tanda baca titik, dia bakal nulis lagi yang selanjutnya itu biasanya hurufnya harus huruf besar, apapun hurufnya, mau itu Z, mau itu X, mau itu R sekalipun, atau yang nggak pernah keluar itu X sama Z di yang sesudah tanda baca titik, karena huruf X tuh apa ya, apa katanya apa ya, gak ada soalnya. Jadi dia nggak pernah keluar gitu, karena ini aja X aja, Mixue ini X-nya ada di tengah-tengah, bukan di awal ya. Itu adalah aturan dalam penulisan huruf kapital. Nah, sekarang Bapak ada beberapa contoh penulisan huruf kapital. Nah, sekarang coba anak-anak pilih mana penulisan huruf kapital yang benar di bawah ini. Oke, yang pertama adalah ayah membelikan Benny makanan di KFC. Terus yang di sebelahnya adalah ayah membelikan Benny makanan di KFC. Nah, dari kedua kata ini ya, atau dari dua kalimat ini, mana penulisannya yang benar? Yang di sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ya, jawabannya adalah yang di sebelah kanan Bapak ini. Ayah membelikan Benny makanan di KFC. Ya, ayah itu awalan kalimat, jadi dia harus huruf besar awalannya. Terus membelikan Benny. Benny ini adalah nama orang. Tadi dalam yang penjelasan tadi sebelumnya, nama orang itu harus huruf besar awalannya, atau semuanya huruf besar. Nah, terus KFC. KFC ini nama tempat. Ya, jadi semuanya boleh besar, boleh di awalnya aja yang besar. Oke, ya. Lanjut lagi ke contoh yang kedua adalah semua teman-teman Lani datang ke acara ulang tahunnya. Yang kedua, yang sebelahnya adalah semua teman-teman Lani datang ke acara ulang tahunnya. Nah, mana yang benar dari kalimat dua kalimat ini penulisannya? Yang benarnya yang mana? Yang di sebelah kanan Bapak ini atau yang di sebelah kiri Bapak ini? Jawabannya adalah yang di sini, sebelah kiri Bapak. Kenapa? Karena awalannya ini dia huruf kapital, sedangkan di sini awalannya dia huruf kecil. Ini sudah salah ini. Isinya udah salah. Terus laninya huruf besar. Di sini juga laninya huruf besar sama gitu ya. Datang ke acara ulang tahunnya huruf kecil semua, datang ke acara ulang tahunnya huruf kecil semua. Nah, terus kita lanjutkan lagi ke contoh selanjutnya. Budi baru kembali dari liburan di Bali. Nah, Kang, coba anak-anak bandingkan dari dua ini, yang sebelah kiri Bapak dan di sebelah kanan Bapak ini. Mana penulisan huruf kapital yang benar sesuai dengan aturan yang tadi? Yang benar adalah yang ini. Kenapa? Budi ya pasti nama orang huruf besar, di sini juga sama. Tetapi yang membedakan adalah di sini. Ya. Bali itu kan adalah nama daerah, ya. Jadi harus ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ya, sedangkan di sini dia
Balinya ini B-nya huruf kecil bukan huruf kapital. Jadi masih kurang tepat yang di sebelah kanan Bapak ini. Yang benar adalah yang di sebelah kiri Bapak ini. Lanjut. Yang terakhir, contoh terakhir adalah Budi bertemu dengan turis Inggris di Bali. Budi bertemu dengan turis Inggris di Bali. Nah, dari contoh ini atau dari kalimat ini, mana penulisan huruf kapitalnya yang benar? Apakah yang di sebelah kiri Bapak ini atau yang di sebelah kanan Bapak? Iya, jawabannya adalah yang di sebelah kanan. Kenapa? Karena di sini Inggrisnya ini kan nama negara ya. Inggris itu ada nama negara. Di sini dia menulisnya huruf kecil, sedangkan di sini dia huruf besar. Nah, baliknya juga sama, sininya kecil, jadinya huruf besar ya. Jadi untuk penulisan kapital yang benar itu adalah yang di sebelah kanan ini. Oke. Nah, Bapak juga mau pesan kepada anak-anak kalau misalkan menulis itu jangan bahasanya terlalu mepet tulisannya. Susah jadinya Bapak dan Ibu Apri bacanya. Ya. Dan juga penulisan huruf kapitalnya diperhatikan lagi ya. Diperbaiki lagi. Kalau misalkan masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa nanti tanyakan ke Bapak atau Ibu Apri pada hari Senin nanti ketika kita kembali lagi belajar di sekolah ya. Oke, mungkin sekian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.